Drama politik Jokowi Megawati antara Jokowi dan PDI sebenarnya adalah saling keterkaitan. Melesatnya karir Jokowi mulai dari kursi gubernur hingga kursi presiden adalah peran dari PDI Perjuangan. Sebaliknya PDI, kenapa harus memilih Jokowi padahal Jokowi bukan kadernya kala itu? Ya, tentunya karena Jokowi punya potensi. Jokowi punya pamor. Jika pada akhirnya terjadi perseteruan, ya itulah dunia politik. Dalam hal ini masyarakat tentu bisa menilai pada siapa mereka harus berpihak. Kita ikuti perbincangan Guntur Romli dan Projo berikut ini. Bang Guntur, mungkin minta tanggapannya. Ini sebenarnya PDIP dan Jokowi ini sebenarnya sama-sama saling memanfaatkan ya. Simbiosis mutualisme begitu. Setuju nggak tuh Bang Guntur? Iya, kalau kita lihat sejarahnya kan memang seperti itu. Bahwa PDI Perjuangan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pak Jokowi. Ya, ada 5 tiket dari wali kota, gubernur, pilpres. Untuk anak menantunya 7 tiket semua total. Kemudian itu kan diakhiri dengan pengkhianatannya Jokowi. Dan kalau kita ngelihat Jokowi ini kan memang kalau memukul itu meminjam tangan orang lain. Misalnya soal permintaan terkait dengan 3 periode. Itu kan orang-orang sekitarnya aja yang disuruh menyampaikan kepada publik ya. Dan itu sudah kita dengar lah secara umum. Nah, dalam kasusnya Mas Hasto ini ya kami melihat ada dugaan juga di situ, ada permainan juga. Ya paling nggak pengaruh dari Pak Jokowi terkait dengan misalnya kalau kita bicara pengangkatan komisioner KPK yang masih terhubung dengan Pak Jokowi, komisioner KPK yang baru ini. Karena kami lihat tanggal 20 baru dilantik, tiba-tiba 20 sore sudah gelar perkara kasusnya Mas Hasto. Ini kan menurut kami keanehan yang luar biasa ya dalam konteks kasusnya Mas Hasto. Kemudian ya, terkait dengan misalnya sikap, ya, bagaimana? Ya, kalau misalnya tadi juga sudah diberikan penjelasan dari Bang Guntur ya, Bang Freddy, bahwa ini kan ada riak-riak yang belum selesai begitu. Mungkin ada tanggapannya dari Projo? Ya, kami seperti kata Pak Jokowi, ya yang terakhir nih semalam tuh Pak Nasdem itu. Jadi kalau pemimpin itu kompak, rukun, harmonis, ya itu rakyat itu senang. Tapi kan kesannya katanya nggak tulus. Ya, rakyat itu gitu. senang. Dan itulah semua publik bisa melihat. Itulah yang dipraktekkan Pak Jokowi selama puluhan tahun sehingga rakyat mencintai dia. Tapi setuju gak dengan kata Bang Guntur kalau Pak Jokowi itu selalu memakai tangan orang lain untuk memukul? Ya itu kan persepsi, itu kan pendapat, sah-sah saja. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Pak Jokowi ini, ya saya merespon beliau ini juga, kekuatan Pak Jokowi itu adalah dia itu di rakyat, dicintai rakyat. Ketika siapapun yang menolak itu, mendinai itu, menafikan itu akan rugi sendiri. Itu akan rugi sendiri. Makanya ketika Pak Jokowi kembali statement, ayo harmonis, rukun, kompak, kemudian masih ada pihak-pihak yang terus memainkan peran mencoba membangun narasi-narasi yang menyerang, ya nanti menurut saya sih akan rugi sendiri. Baik Bang Guntur, tadi juga ya Bang Freddy juga bilang bahwa sebenarnya Pak Jokowi niatnya juga udah baik, terlepas dari statement mungkin siapa yang mulai duluan begitu ya. Itu kan sebenarnya niatnya juga sudah baik Bang Guntur. Sedikit saja. Soal ucapan Pak Jokowi yang harmonis menurut saya itu juga pernyataan yang normatif. Tapi kan kita lihat Pak Jokowi kan sering menyampaikan, tapi yang beliau lakukan kan berbeda. Kata orang-orang kan sen kanan belok kiri ya. Bicara soal harmonis, tapi kan di belakang juga terlihat seperti yang berbeda ya. Ucapan-ucapan dari Pak Jokowi. Dan kita ngelihatlah kasus dari banyak sebelumnya seperti misalnya waktu itu menolak pencapresan Gibran ya kan. Ternyata di balik itu sangat aktif ya. Kalau kita membaca misalnya laporan majalah Tempo dan bocor alus ya. Jadi ya mohon maaf PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri
sudah tidak percaya lagi dengan ucapan-ucapan manis dari Pak Jokowi ya.